warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Nah teman-teman, kali ini Lisa akan sharing tentang perencanaan yang ada pada jurusan manajemen dakwah. Nah teman-teman yang sedang mengikuti mata kuliah manajemen dakwah yaitu manajemen, nah tafadhol boleh mendengarkan. Nanti kita boleh sharing ya teman-teman tentang perencanaan ini. Nah pertama kita bahas tentang perencanaan teman-teman. Nah di mana perencanaan itu adalah fungsi dari manajemen dan dia adalah turunan dari manajemen, di mana perencanaan ini adalah langkah awal kita untuk menentukan sebuah lembaga maupun organisasi ya teman-teman semuanya. Nah teman-teman, perencanaan itu memiliki konsep dasar ya teman-teman, di mana konsep dasarnya adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan keputusan selanjutnya apa yang harus kita lakukan. Nah gimana kita melakukan sebuah rencana itu teman-teman. Kemudian setelah kita melakukan rencana, kemudian kita kapan? Nah kapan kita lakukan perencanaan itu, kapan kita adakan ya teman-teman. Nah selanjutnya bagaimana konsep dasar perencanaan yang kita bikin itu, gimana aturannya, gimana kebijakannya, kemudian siapa saja anggota dalam perencanaan itu, siapa saja yang menentukan kebijakan dan konsep dari perencanaan suatu lembaga ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, agar perencanaan kita itu baik pada satu lembaga, kita harus tahu sasaran yang diinginkan. Nah ya teman-teman, dan kemudian teman-teman kita langsung kepada kenapa perencanaan itu penting bagi sebuah lembaga maupun organisasi. Nah teman-teman boleh lihat itu ya, pertama adanya tujuan yang ingin dicapai. Nah tentu ya teman-teman, kita ada tujuan untuk melakukan rencana, kemudian adanya pedoman. Nah kita harus tentu pedoman pelaksanaannya, kemudian ada rencana pengendalian yang dilakukan, kemudian adanya keputusan dan proses perencanaan ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, yang perlu kita ingat adalah rencana yang dibuat bisa dilakukan secara tidak tertulis maupun tertulis. Nah teman-teman, sebaiknya rencana yang kita buat itu secara tertulis ya, biar tidak lupa. Nah oke teman-teman, next selanjutnya tujuan perencanaan. Nah teman-teman, selain kita menentukan perencanaan, kita harus tahu apa sih tujuan dari perencanaan. Oke, mari kita lihat ya teman-teman. Yang pertama itu menentukan kebijakan ya teman-teman. Itu jelas ya, sebuah lembaga itu harus ada kebijakan-kebijakan yang dilaksanakannya, yang dilakukannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, nah ini jelas ya teman-teman, memperkecil risiko ya, karena dalam rencana itu pasti ada risiko yang akan dihadapi di masa yang akan datang ya teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, yang ketiga itu adalah membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja. Ini jelas sekali ya teman-teman, dengan adanya rencana kita bisa menentukan hasil ukur kinerja kita, hasil ukur lembaga kita. Kemudian keempat, membantu peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi ya teman-teman. Ada 4 tujuan dari perencanaan itu. Nah selanjutnya teman-teman, kita masuk kepada proses perencanaan. Nah teman-teman, selain ada tujuan pelaksanaan rencana, kita harus tahu juga dong proses perencanaannya apa. Nah kita lihat ya, proses perencanaan itu ada 4 tahapan yang kita lalui teman-teman. Nah yang pertama itu yang jelasnya kita menetapkan tujuan. Nah tujuan apa yang kita laksanakan, tujuan kita harus jelas ya teman-teman. Organisasi akan sulit mempergunakan sumber daya yang dimilikinya secara efektif kalau tidak tahu apa tujuannya. Kemudian merumus keadaan. Nah, merumuskan keadaan itu teman-teman harus tahu apa analisa dari lembaga atau organisasi. Kemudian ketiga itu mengidentifikasi segala kemungkinan hambatan. Kemudian yang keempat, mengembangkan rencana. Nah mengembangkan rencana ini sebagai alternatif terbaik ya teman-teman. Masuk kita kepada hierarki perencanaan. Oke teman-teman, yang pertama itu maksud. Nah kita harus tahu maksud dari lembaga kita, maksud dari perencanaan kita. Kemudian sasarannya siapa, lembaga ini sekolahkah, lembaga mahasiswakah, lembaga yang lain-lainnya, seperti itu. Kemudian strategi teman-teman, strategi apa yang kita lakukan untuk melaksanakan perencanaan. Kemudian prosedur dan aturannya, pasti dong ada langkah-langkahnya teman-teman. Yang kelima adalah kebijakan, di mana aturan yang dibuat oleh
lembaga maupun organisasi ya teman-teman. Kemudian yang keenam adalah program ya teman-teman. Program ini ada namanya program jangka panjang dan jangka pendek pada suatu lembaga maupun organisasi yang akan dikerjakannya nanti. Kemudian anggaran merupakan poin penting bagi sebuah lembaga maupun organisasi, di mana anggaran ini adalah salah satu agar berjalannya sebuah badan usaha yang kita kerjakan ya teman-teman. Nah teman-teman semuanya, itulah tadi ya materi singkat mengenai perencanaan yang ada pada mata kuliah jurusan manajemen dakwah. Nah teman-teman semuanya, semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.